Haleluya, haleluya. Jumpa lagi dengan saya, nama saya Tina Sitorus. Hari ini saya akan membahas tentang harapan Bapak Ibu. Karena banyak isu-isu di YouTube. Mereka mentaburkan roh ketakutan ya Bapak Ibu. Mereka menakut-nakuti orang dan mereka mengklaim bahwa 2023 sedang resesi, jadi be careful ya kan. Jadi saran saya ya kepada saudara-saudara ya, kita baca dulu ayat Alkitabnya ya supaya mantap ya. Kenapa saya bawa ayat Alkitab? Supaya saudara bisa tenang, tentram ya. Saudara jangan bingung ya kan, karena kemana nanti saya taruh uang ini ya. Haleluya ya. Oke. Mari kita baca dulu 1 Timotius 2 ayat 1-5. Pertama-tama aku menasihatkan, naiklah permohonan, doa syafaat dan ucapan syukur untuk semua orang, untuk raja-raja dan untuk semua pembesar, agar kita dapat hidup tenang dan tenteram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Jadi Bapak Ibu, Alkitab saya berbicara Bapak Ibu, kita dua peperangan Bapak Ibu, doa syafaat, permohonan untuk raja-raja ya kan, untuk presiden, untuk karena keamanan negara Bapak Ibu ya, kita perlu kita doakan Bapak Ibu. Keamanan dunia kita perlu doa Bapak Ibu ya kan? Jadi isu-isu yang begitu banyak Bapak Ibu ya, seperti Australia sekarang lagi ada konflik dengan Indonesia ya kan, untuk ya mendapatkan sedikitnya laut itu, tapi karena menghasilkan uang Bapak Ibu, ada penghasilan dari situ ya, mereka harus berusaha siapa yang mendapatkannya kan. Jadi saran saya di sini, marilah kita bersatu Bapak Ibu ya. Bersatu, janganlah kalau saudara sebagai ustadz atau sebagai pendeta atau sebagai apologet, janganlah saudara menaburkan roh ketakutan ya dan pecah belah. Tetapi marilah kita ini bersama-sama Bapak Ibu bergandengan tangan untuk mendoakan Indonesia Bapak Ibu supaya aman, supaya Indonesia dipakai Tuhan Bapak Ibu ya. Dan memang dunia Bapak Ibu, negara lain memang resesi Bapak Ibu ya, tetapi ada yang saya tahu ya, Indonesia nggak akan mengalami resesi dengan Singapura Bapak Ibu. Kenapa saya bilang Singapura dan Indonesia nggak kena Bapak Ibu? Maksudnya kena, tapi nggak terlalu parah kali Bapak Ibu. Karena Indonesia dan Singapura dipakai Tuhan Bapak Ibu, karena ada orang yang beriman. Dulu dipakai Tuhan orang luar, orang Eropa Bapak Ibu ya. Dulu Tuhan pakai itu orang Eropa untuk memberitakan firman Tuhan. Sekarang orang Asia dipakai Tuhan Bapak Ibu. Haleluya. Jadi Indonesia dipakai Tuhan Bapak Ibu ya. Saya tidak suka Bapak Ibu kalau ada tampil di televisi itu seorang peramal menerawang. Saya nggak suka ya Bapak Ibu. Kenapa saya bilang nggak suka? Karena itu akan mengakibatkan banjir ya kan, mengakibatkan banjir, gempa, gunung meletus, tsunami, tanah longsor. Ini akan mengakibatkan Bapak Ibu ya. Memang mereka mengakui bahwa mereka di jalan yang benar, menolong people ya kan, help somebody ya kan.
Dan ada Bapak Ibu di YouTube, saya lihat ada beberapa YouTube ya mengklaim atau menerawang bahwa Jabodetabek itu akan tenggelam ya. Ada orang yang mengklaim ya Bapak Ibu. Ya kan? Jadi di sini saya akan sampaikan Bapak Ibu, Jabodetabek tidak akan bisa tenggelam Bapak Ibu, atau hilang dari peta ya. Kenapa saya bilang? Kenapa saya berani mengatakan ini Bapak Ibu? Karena orang percaya ada di sana Bapak Ibu ya. Ini anaknya orang yang takut akan Tuhan. Dimanapun saudara berdiri, dimanapun saudara tinggal, Tuhan akan melindungi kampung saudara. Contoh, Solo baik-baik aja Bapak Ibu ya kan? Aman, bukan karena anaknya Pak Joko yang menjaga ya, tetapi ada di sana Bapak Ibu yang luar biasa dipakai Tuhan Bapak Ibu ya. Makanya aman Bapak Ibu ya. Contoh di Alkitab Bapak Ibu, supaya saudara percaya kepada ajaran agama yang tertulis di Alkitab Bapak Ibu ya. Jangan percaya dengan kata-kata orang yang bisa menerawang tapi tidak ada doktrinnya Bapak Ibu ya. Mereka bisa menerawang ya kan. Contoh Bapak Ibu, kalau di Alkitab Bapak Ibu, Abraham itu Bapak Ibu ya, saya akan bacakan aja, saya akan menceritakan aja. Waktu Tuhan mau memusnahkan Sodom Gomora Bapak Ibu ya, memusnahkan Sodom Gomora, dia berbicara kepada Abraham Bapak Ibu, karena Abraham dekat dengan Tuhan. Dan di Sodom Gomora itu ada tinggal si Lot ya. Kalau Lot itu manggil sama Abraham itu udah. Jadi bapaknya Lot abang adik dengan Abraham ya. Jadi keponakan lah ini si Lot ini ya, luar biasa ya. Keponakan pun Tuhan berkati juga ya kan. Haleluya ya kan. Itu enaknya punya Tuhan Bapak Ibu, diberkati sampai kemana-mana pun diberkati. Sukses itu luar biasa ya. Saudara jangan segan-segan datang kepada Tuhan. Amin. Jadi Tuhan berbicara Bapak Ibu bahwa Sodom Gomora ini akan dia hanguskan dari muka bumi Bapak Ibu, nggak ada lagi dari peta ya. Tapi Abraham berbicara Bapak Ibu, saya enak banget kalau membaca Abraham ini, membaca kisahnya ya. Abraham bisa negosiasi Bapak Ibu kepada Tuhan ya, luar biasa Bapak Ibu, bisa nego ya kan, sampai 10% negonya ya, mulai dari 90, 50, 30 sampai 10% Bapak Ibu, luar biasa ya kan. Jadi saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus, makanya saya bilang penting kita ini bergandengan tangan, dua peperangan supaya aman dunia ini Bapak Ibu ya, supaya Indonesia dipakai Tuhan untuk memberkati negara-negara lain. Haleluya. Dan supaya mata uang kita naik ya kan. Memang uang mata kita berharga Bapak Ibu, tapi enggak terlalu wow gitu ya. Kita masih kalah dengan Malaysia
Jadi kalau boleh Tuhan pakai nih, kalau kita kerjasama Pak Ibu, bersatu hati, ya jangan berdebat tentang agama ya kan. Dari dulu loh, dari dulu ya, dari dulu itu debat agama aja ya. Mari kita bergandengan tangan Pak Ibu, supaya nih ya kan uang Indonesia bernilai naik Bapak Ibu, supaya kita naik ya. Masa kalah kita dari Malaysia ya kan, Singapura ya kan. Tapi kita nggak bisa melawan Singapura, karena Singapura sana ada juga penjaganya Pak Ibu. Kedua sapanya di sana luar biasa juga ya. Kalau Malaysia Bapak Ibu, kalau Malaysia itu ya belum ada pendua sapanya di sana. Jadi gampang saja orang di Roro Jahat bisa gampang di sana. Ya, tapi kalau Singapura pendua sapanya itu ada Bapak Ibu. Kalau saudara kenal pendeta yang paling ganteng ya kan, yang luar biasa ya, yang paling ganteng, wah gagah ya kan, Pastor Willy, Princess Willy ya kan. Buku-buku dia banyak Bapak Ibu, saya penggemar dia ya kan. Jadi ya Singapura aman Bapak Ibu ya. Nah di sana banyak Bapak Ibu. Waktu saya tinggal di Singapura Bapak Ibu, luar biasa Bapak Ibu. Saya pikir karena saya TKW ya, saya kerja Bapak Ibu ya. Saya pikir saya kan masuk awal-awal ke gereja itu Bapak Ibu, saya pikir ada lu TKW loh gitu ya kan. Enggak, mereka enggak sama sekali. Mungkin karena saya enggak mirip orang Indonesia mungkin. Mereka pikir saya itu orang Filipina Bapak Ibu ya. Jadi mereka merangkum ya, kita kan anak pendatang, langsung merangkumnya itu lu bukan siapa-siapa, maksudnya enggak membedakan asta gitu Bapak Ibu, welcome gitu ya. Mantap, kasih mereka itu luar biasa Bapak Ibu. Tidak di sini ya kan. Banyak gosip ya kan. Kalau Indonesia kan terlalu banyak gosip Bapak Ibu, karena mereka, kenapa banyak gosip di Indonesia? Karena mereka memberikan waktu mereka banyak Bapak Ibu untuk tetangga, sehingga banyak menggosip ya kan. Tetapi kalau di Singapura Bapak Ibu, time is money. Jadi seperti ini Bapak Ibu, kalau saya lihat mereka itu lebih baik nonton, makan ya kan, atau jalan-jalan daripada ya ngobrol sama tetangga atau ngomong sama siapa gitu. Paling kalau pulang dari gereja itu Bapak Ibu 15 menit itu udah paling lama banget speak, bersosialisasi. Habis itu udah pergi jalan ya kan. Bagus Bapak Ibu seperti itu, supaya tidak terjadi konflik, gosip jadinya ya kan. 15 menit itu udah lebih apa ya, itu udah lama buat mereka Bapak Ibu. Itu yang perlu kita contoh Bapak Ibu. Jadi kita nggak usah lama-lama bergabung dengan tetangga, karena lewat 15, coba misalnya kalau lewat 15 menit Bapak Ibu, apa lagi yang mau dibicarakan? Coba nggak ada lagi mau dibicarakan apa lagi ya. Jadi saudara yang kasih dan Kristus, sebagai pendeta, ustaz tadi kan, apologet, janganlah kita mengajarkan radikalisme ya,
seperti yang terjadi kemarin Bapak Ibu ya, ibu-ibu yang pakai jilbab bawa senjata ya kan, bawa pistol ya kan, ke gedung putih sana ya kan. Saya lihat kenapa sih ibu ini kok seberani itu gitu loh. Pasti ada yang provokatornya Bapak Ibu, yang mengiming-imingi. Saya lihat ada di sana Bapak Ibu ya, nggak apa-apa ya saya buat di sini. Ustadz Felicio ya, Ustadz Hanan ada di sana, penggemar ibu ini. Dia pernah ikut gabung dengan ibu ini ya. Ada beberapa apologet dan ustadz Bapak Ibu yang anti kedamaian Bapak Ibu ya. Pinginnya mereka itu, wah agama kami lah yang paling bebas, harus mengatur inilah, harus inilah ini. Ya kan, kalau tidak melakukan sesuatu itu tidak, ya sepertinya kita melakukan sesuatu yang radikal itu dikaitkan dengan agama dan dianggap itu benar Bapak Ibu. Ada sebagian orang yang mengajarkan seperti itu, padahal itu adalah lari dari kebenaran. Jadi saya pun ada apologet Kristen Bapak Ibu, saya nggak suka melihatnya Bapak Ibu ya. Dia dulu mantan agama sebelah saudara kita ini, jadi dia masuk Kristen. Jadi dia ini mengburuk-burukkan agama yang dulu, dan dia berbicara seperti ini Bapak Ibu, sampai dia viral lah. Tolong dihapuskan, yang ada berapa ayat mau dihapuskan Bapak Ibu, supaya tidak terjadi radialis ASB ini ya. Karena di sana diajarkan kalau membunuh kafir itu, kalau membunuh itu suatu berkat ya, jadi itu harus dihapus gitu. Bagi saya gini Bapak Ibu, kalau saudara benar-benar saya melihat ya, Bapak ini ya tidak berpengalaman dengan Tuhan Yesus Kristus, dia hanya mencari sensasi Bapak Ibu. Kalau dia benar-benar berpengalaman dengan Tuhan Ibu ya, kalau Bapak itu berpengalaman dengan Tuhan, benar-benar memang dia berpengalaman, dia tidak akan menjelekkan agama lain Bapak Ibu. Dia tidak akan menjelekkan agama lain, karena untuk orang datang kepada kebenaran itu tidak gampang, perlu proses, perlu doa peperangan Bapak Ibu. Ya tidak perlu kita mengurus agamanya sendiri, apa yang diajarkan di agamanya dia atau di Alkitab mereka, kita tetap perlu ribut Bapak Ibu ya. Hal-hal seperti ini tidak perlu Bapak Ibu ya kan? Apa yang diajarkan di agama dia terserah dia, up to you ya kan. Gak usah kita sibuk ya, karena tidak gampang Bapak Ibu ya. Ini selaku yang kasih dan Tuhan Kristus ya, marilah kita ini bersama Bapak Ibu, gak usah berdebat tentang agama lah ya kan. Karena ya berdebat nggak ada hasilnya kalau nggak dua peperangan. Karena Bapak Ibu, supaya kalau saudara pingin saudara kita ini datang kepada Tuhan, gampang sebenarnya Bapak Ibu. Saudara perlu dulu peperangan dulu, saudara harus mendoakan dulu Bapak Ibu. Ini kan pekerjaan penghulu di udara. Saya sudah mengajarkan soal-soal roh jahat Bapak Ibu. Jadi penghulu di udara itu ada, penghulu di darat ada, penghulu di laut ada. Jadi untuk kerja seperti ini Bapak Ibu, kenapa orang bisa memberontak Bapak Ibu?
roh pemberontak ada, ya. Mata hatinya itu sudah tertutup untuk menerima kebenaran. Ini pekerjaannya penghuni udara. Bang Bongol tahu itu siapa itu, Mbak? Penghuni udara, ya kan? Ini kerjaannya penghuni udara, Bapak Ibu. Makanya perlu saudara dua peperangan. Tidak cukup Bapak Ibu untuk memberitakan firman Tuhan atau berdebat, wah agama saya yang benar, berdebat tidak perlu. Saudara menghabiskan tenaga saudara sampai saudara nggak ada lagi sukacita lagi, yang kedamaian tidak ada lagi, ketentraman tidak ada lagi, karena ini tadi kita, kalau saudara ingin seseorang itu bertobat Bapak Ibu, saudara harus dua peperangan dulu. Saudara harus mendoakan penghulu di udara, saudara ikat, saudara buang, ya. Mau saudara buang kemana? Mau dia buang ke laut, silakan, ya kan. Mau saudara buang kemana? Ke jurang, buanglah dia ke jurang. Jurang mau. Jadi yang membuat mereka memberontak itu ya ini tadi, ya. Mereka sudah ditutupi, nggak bisa menerima kebenaran lagi Bapak Ibu. Udah close dari dia, kan. Jadi saudara yang kasih datang Kristus, hidup ini kan tidak lama, ya kan. Selagi kita masih hidup, marilah kita pergunakan dengan baik, ya. Marilah kita menjalin kebersamaan. Jadi ada beberapa ustadz yang saya lihat Bapak Ibu, ya mantap lah saya bilang, ya. Mereka tidak ikut-ikutan dengan ustadz yang lain, ya. Mereka cinta kedamaian Bapak Ibu. Dan semoga pemerintah mendengarkan saya. Saya ada pesan saya, ya. Saya nggak mau agama itu dikaitkan ke yayasan, naungan sekolah. Saya kan orang Aceh Bapak Ibu. Memang di Indonesia itu mayoritas Muslim Bapak Ibu, apalagi di Aceh, ya kan. Dan dari dulu Bapak Ibu sampai sekarang, jadi kalau kuliah nih Bapak Ibu, sebenarnya di kota Cane itu, di Aceh Tenggara itu ada Bapak Ibu yayasan, tapi tidak berkembang. Kenapa tidak berkembang? Karena ini tadi Bapak Ibu, masuk orang Kristen itu dipaksa pakai jilbab. Jadi doktrin agama itu dimasukkan ke yayasan sehingga dia nggak berkembang. Takut orang, paling 1-2 orang aja Bang yang terpaksa di situ, karena kemana lagi pergi, ya kan? Jadi semogalah pemerintah mendengarkan saya, ya, supaya dicek semua yayasan, mau sekolah apapun dia, ya kan, naungan apapun dia, jangan dibawa doktrin agama ke sekolah, supaya orang bisa masuk ke situ, mau agama apapun masuk ke situ. Yang bicara ilmu, bukan iman itu timbul dari pendengaran Bapak Ibu, dan itu tidak bisa kita paksa, ya. Saudara jangan memaksa kehendak saudara, agama saya yang paling benar, saya akan paksa dia. Saudara nggak bisa seperti itu. Kalau saudara mendengar kesaksian yang
masuk ke gereja setan lah ibu, GS lah ya kan, gereja setan GS singkatannya ya. Orang yang masuk ke GS bapak ibu, kalau mereka berkesaksian ini gereja setan itu, leadershipnya itu bapak ibu tidak akan memaksa si anak tersebut. Harus ada feedback, maunya kau atau tidak. Kalau mau langsung ambil darah, tanda perjanjian, persetujuan. Jadi kalau saudara tidak mau, mereka gereja setan tidak akan memaksa saudara untuk ikut. Enggak, harus ada perjanjian. Jadi untuk datang ke setan itu harus ada izin dari kamu. Kalau kamu mau ya pasti ikut, kalau nggak mau nggak mungkin dia paksa gitu loh. Jadi kita ini pun kalau saudara memang seorang pendeta, atau ustaz, saudara nggak bisa memaksakan seseorang itu untuk ini ya, untuk datang kepada saudara gitu, maksudnya untuk supaya dia beragama ini gitu maksudnya. Enggak, kita nggak bisa gitu padanya ya. Kita nggak bisa memaksa kehendak ya kan, untuk menarik orang itu tidak sedikit, itu bukan begitu ya, nggak mencurang bapak ibu. Makanya bapak ibu, Tuhan pun seperti itu juga bapak ibu. Tuhan itu maha adil ya. Dia nggak memaksa kehendak menarik saudara datang kepadanya. Ada hak asasi bapak ibu ya. Iblis paham tentang hak asasi ya kan. Kenapa saudara tidak paham tentang hak asasi? Saya nggak tahu ya, saya nggak tahu apakah yang membuat pasal hak asasi manusia ini apakah orang Kristen, saya tidak tahu ya. Kalau saudara membaca kitab Kejadian lah itu bapak ibu, hak asasi manusia ada dikasih Tuhan bapak ibu, bebas ya. Jadi tidak bisa pemaksaan di sini bapak ibu ya. Cinta pun kalau dipaksa nggak enak bapak ibu ya, apalagi memaksa agama gitu ya, mau datang ke agama lo ya kan. Jadi nggak usah pemaksaan bapak ibu ya. Jadi saudara yang kasih dari Tuhan Kristus. Yang terakhir ini ya, supaya saudara tidak ya kacau lah pikirannya, karena banyak yang YouTube ini ya kan, yang membahas resesi ini kan, kemana lah saya taruh uang saya kan, kemana lah saya taruh apa saya kan, atau gimana uang saya mau saya ambil gak ya kan. Saudara nggak usah bingung bapak ibu ya, berdoalah dulu kepada Tuhan, masuk ke kamar ya, jangan ke gereja rame-rame ya. Kalau saudara pingin nggak tentram, agak sedikit khawatir gitu loh, masuk ke kamar gitu, masuk ke kamar, kunci, baru berdoa supaya kalau kita intim dengan Tuhan itu langsung cepat sinyalnya itu langsung sampai ya. Kemana uang saudara mau dibuat transfer kemana ya kan, gitu ya kan. Jadi saudara yang kasih Tuhan Kristus, kita bangga karena Allah yang hidup memakai Indonesia bapak ibu ya, untuk memberkati negara lain ya. Kita bangga bapak ibu. Karena itu saran saya, mari kita bapak ibu dua peperangan ya. Kalau kita dua peperangan bapak ibu, semuanya akan aman
Tidak perlu kita belajar supaya pandai. Kalau kan seandainya mau perang udah ada persiapan gitu loh ya kan, diajari semuanya kan. Tidak perlu Bapak Ibu, hanya perlu aja kita itu adalah doa peperangan aja, kita serahkan semuanya kepada Tuhan, karena Tuhan memiliki malaikat banyak Pak Ibu ya, berlaksa-laksa malaikat ya. Tuhan bisa cover semua, everything Tuhan bisa cover Bapak Ibu. Jadi tidak perlu kita ya capek-capek mengeluarkan tenaga, nggak perlu. Hanya penting kita ini bersatu hati berdoa, Tuhan akan cover, Tuhan akan jaga Bapak Ibu. Dan kita berdoa Bapak Ibu supaya Tuhan memilih para pejabat, ancang DPR, gubernur ya kan, kepala desa, semualah kita harus berdoa supaya Tuhan pilih yang oke-oke semuanya Bapak Ibu, yang takut akan Tuhan semua ya Bapak Ibu, yang tidak ada korupsi-korupsi, supaya kita ini makmur Bapak Ibu. Amin. Jadi kalau salah kita memilih pemimpin kita, orang yang miskin ya tetap miskin, ya orang kaya tetap kaya, karena ya bisa korupsi ya. Jadi carilah pemimpin yang menantang korupsi supaya rakyat makan ya kan, ya kan, rakyat bisa makan Bapak Ibu. Kalau korupsi tidak diperketat Bapak Ibu, ya mereka semakin kaya, orang kaya tetap semakin kaya ya, mereka menghabiskan duit untuk mereka ya, pergi shopping, jalan-jalan ke luar negeri pakai uang rakyat ya kan. Rakyat makan apa adanya kan, makan tak makan ya kan. Jadi terima kasih kepada pemerintah karena memperketat korupsi ya. KPK tetap jalan supaya mencek kerja-kerja apa yang dikerjakan ya kan, supaya tidak korupsi ya kan. Itu luar biasa Bapak Ibu. Inilah yang kita pilih Bapak Ibu. Jangan kita memilih yang aneh-aneh lah ya kan. Nanti rakyat kecil yang menderita Bapak Ibu. Jadi sampai di sini pembahasan saya. Jangan kita takut ya, sekalipun itu resesi ya, dampaknya saja sama kita Bapak Ibu. Dunia memang, negara lain memang resesi Bapak Ibu, hanya dampaknya aja sama kita memang, itu pun sedikit aja ya Bapak Ibu ya. Pak Jokowi memang nggak tega Bapak Ibu, karena Pak Jokowi kan udah dari bawah, jadi dia sudah tahu seperti mana halnya mencari uang itu ya kan. Ya waktu naik BBM kan langsung, sebenarnya Pak Jokowi nggak tega sebenarnya, tapi gimana lagi kan, ya udah dari sananya minyak makan naik, orang komplain wah minyak makan bisa naik, padahal kelapa sawit banyak di Indonesia ya kan. Kelapa sawit bisa banyak di Indonesia, bisa naik kan, cepatnya turun dibuatnya ya kan. Itu pun langsung dikasihnya sembako Bapak Ibu ya kan. Luar biasa memang gini Bapak Ibu, kalau kita memang berpengalaman dengan Tuhan ya, rasa iba itu, rasa kasihan itu cepat mengalir Bapak Ibu ya. Cepat itu Bapak Ibu, cepat langsung aduh gimana puji Tuhan lah ya kan, sebentar aja naik langsung diturunkan. Karena itulah makanya tadi Bapak Ibu, marilah kita berdoa sama-sama supaya
tuh supaya Tuhan menempatkan orang-orang yang takut akan Tuhan, ya kan, yang tidak mau korupsi, ya. Supaya rakyat pun rakyat yang kecil ini supaya tidak menderita. Kalau naik barang orang kaya bodo amat, uangnya banyak. Coba rakyat kecil mau makan apa kan? Karena itu saudara yang kasih Tuhan Kristus, mari kita doa peperangan. Karena tahun ini Bapak Ibu, tahun ini sampai tahun 2023 2024 akan banyak banjir Bapak Ibu. Akan ada nanti banjir ya, kalau antara inilah banjir, gempa, tanah longsor, gunung Merapi, ya kan, tsunami, ya. Antara ini akan datang sampai 2024 banyak. Kenapa saya bilang 2024? Karena kan di sini kan pemilihan capres Bapak Ibu. Jadi kan orang-orang yang capres kan pergi ke sana. Tahu nggak saudara tahu? Pergi ke sana. Ya. Pergi ke ini, ke jahat lah saya bilang ya, supaya saudara paham. Jadi untuk capres kan orang pergi ke sana supaya menang. Jadi ini kan ada karmanya Bapak Ibu. Ya. Karma ada. Jadi ini akan terjadi Bapak Ibu. Makanya kenapa sering Jawa banjir Bapak Ibu? Di Sulawesi, di Kalimantan, kenapa sering terjadi Bapak Ibu? Karena ya di Manado ya kan, kenapa sering Bapak Ibu? Karena di sana pusat-pusatnya banyak, di Jawa sana banyak perdukunan, di sana, banyak masih mempercayai hal-hal mistis lah ya kan. Di Manado gereja setan di sana, pusatnya gereja setan di sana. Oh, ya. Ya, pusatnya gereja setan di sana Bapak Ibu ya. Bukan di Jakarta cabangnya itu, ya kan. Jadi di mana yang paling banyak bergabung dengan hal-hal mistis, ya disitulah sering terjadi banjir. Kalau nggak banjir kan gempa, gunung meletus, pokoknya soal alam lah ya. Karena apa yang dibuat manusia, alam akan bertindak Bapak Ibu. Feedback alam ini ada. Jadi makanya jangan saudara bicara sembarangan, karena alam ini bisa speak ya. Saudara jangan menganggap alam kan ini kan alam, nggak ada yang mendengar. Mereka nggak akan bisa speak to me ya kan. Mereka nggak bisa. Apa yang saudara, sekalipun saudara sendiri nih bicara nih, alam akan bagi tahu kepada all people. Makanya kalau gosip cepat dapat. Ya, mau ke saudara mau kemana coba. Makanya artis nggak enak jadi artis ya, kemana-mana nggak bisa kemana-mana karena banyak CCTV-nya banyak. Jadi makanya Bapak Ibu, kita ini ada CCTV Bapak Ibu yang tak terlihat. Makanya mau ke saudara mau sendiri pun mau ngomong apa ke saudara pasti akan tersampaikan kepada tuk. Ya, karena itu saudara yang kasih Tuhan Kristus, marilah kita bersatu, berdamai supaya Indonesia tentram. Amin. Sampai di sini Tuhan Yesus memberkati.